Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita banyak-banyak mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat keringanan langkah kaki untuk dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, di Masjid Al-Hikmah Huta Ampar, Kecamatan Bantar, Desa Sidotani, Kabupaten Sumedang. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah sampai di sini menuntut kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang, yaitu dengan para sahabat dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari beliau terus nyambung ke sahabat maupun tadi dari para ulama-ulama sampai sekarang, mudah-mudahan hendaknya Allah buat kita selamat di dunia dan akhirat dengan ilmu yang bermanfaat yang Rasul sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, jadi kajian kita malam ini membahas kitab. Mudah-mudahan nanti kajian kitab yang disampaikan Ustaz yang sengaja kita ambil dari Tanjung Balai, Ustaz sampaikan dan kita mendengarkan, dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah di masjid ini kita buat kajian rutin ahad pertama atau pekan pertama dan ahad ketiga atau pekan ketiga rutin. Bisa hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf sebesar-besarnya pada jamaah majelis taklim bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat bi'idnillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya dengan judul Agama adalah Nasihat. Agama adalah
nasihat. Dari Tabib Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Talatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Nabi menyebutkannya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Qulna, lalu kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasul nasihat tadi? Ya, untuk siapa ya Rasul nasihat tadi? Qala lillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk Al-Quran, kitab sucinya, wali rasuli, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta masyarakat kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla, komentar para ulama tentang hadis ini. Ya, diriwayatkan dari Abu Dawud rahimahullahu taala, ulama hadis, beliau mengatakan hadis ini adalah salah satu hadis yang merupakan poros ilmu fikih. Poros ilmu fikih, di mana kita ketahui sumber agama Al-Quran, hadis, ijma' kaum muslimin, ya, ijma' kaum muslimin. Tambah lagi qiyas. Jadi ini merupakan poros, ya, hadis yang sangat penting. Sehingga apa saja permasalahan fikih dikembalikan kepada sumber-sumber ini tadi. Al-Hafiz Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala berkata, hadis ini memiliki kedudukan penting. Bahkan Muhammad bin Aslam At-Tusi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan seperempat agama. Ya, jadi dari hadis ini saja kita bisa mengambil permasalahan hampir seperempat agama. Menunjukkan kedudukan hadis yang akan kita bahas ini merupakan perkara yang sangat penting. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat penjelasan tentang hadis ini. Dalam banyak hadis disebutkan wajibnya memberikan ketulusan kepada kaum muslimin secara umum, dan dalam sebagiannya tulus kepada para pemimpin kaum muslimin, dan dalam sebagian lagi ketulusan para pemimpin kepada rakyat mereka. Ya, yang pertama adalah tulus untuk semua kaum muslimin secara umum. Jadi harus kita tulus, ya, betul-betul memberikan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Disebutkan dalam hadis dari Jarir bin Abdullah rahimahullah, beliau berkata, "Bay'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim." Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Membaiat, ya, menyalah Rasul, bersumpah setia, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tulus memberikan kebaikan, memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Kewajiban seorang muslim, hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lain ada 6. Di antara yang 6 itu adalah wa idastansohaka fansohu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya, maka nasihatilah. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah melihat Allah Azza wa Jalla, hati kita harus tulus kepada kaum muslimin. Ya, karena persaudaraan itu tidak hanya diikat dalam satu keturunan. Siapapun dia, apapun sukunya, dimanapun negerinya, dimanapun kampungnya, ya, selama dia kaum muslimin, maka wajib kita tulus, ya, untuk memberikan nasihat. Artinya kita menginginkan, kita ingin kebaikan kepada kaum muslimin tersebut. Ya, ketika kita melihat ada saudara kita yang tidak sholat, timbul rasa kasihan di hati kita, sehingga kita dengan kasihan tadi akan menasihati dia.
Ya, tatkala saudara kita minta nasihat kepada kita, maka kita harus pakai prinsip ini. Apa itu? Fa aslihu, hendaklah kita memberikan nasihat yang baik. Bagaimana agar hatinya tenang, bukan malah nasihat awak makin membuat dia galau, membuat dia gelisah. Ya, nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, misal habis bertengkar suami istri, ya, tiba-tiba dia minta nasihat, ya, gimana ini Pak? Ya, kenapa? Apa masalah? Berantem sama istri, seperti aku begini. Nah, kalau dia muslim yang baik, dia paham hadis ini, dia harus berusaha bagaimana suami istri ini tadi jadi baik. Ya, bukan malah sebaliknya, dia beri nasihat, makin kuat pula bapak itu tadi untuk berantem sama istrinya. Nah, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memberikan nasihat yang itu makin menghancurkan muslim yang lain. Ya. Gimana menurut bapak, apa solusinya? Ngapain pening-pening? Banyak perempuan lagi belum maafin sana yang ngaku deh. Udah, ceraikan aja. Pening-pening. Nah, ini berarti dia tidak tulus. Orang seperti ini tidak bisa dimintai nasihat. Ya. Nah, kalau kau masih muda mau lagi, badan masih sehat, apa yang pening-pening? Banyak perempuan lagi. Ya, belum bongkar lagi, satu gerobak lagi di sana masih belum bongkar, macam apa aja dia tahu lah. Kalau udah gede kopi nih kan, kopinya kan, udah pening udah, dia pusat pening. Ah, kalau mau besok mencarikan, ini bukan, ya. Tapi kalau dia paham hadis ini, dia lihat oh ini saudaraku sedang ada masalah, ya, dia butuh nasihat, nasihati dengan nasihat yang baik sabar, ya. Nah, namanya hidup pasti punya masalah, yang tak punya masalah orang gila. Ya, selama awak masih waras pasti ada masalah. Dan setiap orang takdir masalahnya beda-beda. Ya, ada orang susah suami istri. Ya, ada yang suami istri bagus sama mertua pula tidak bagus. Pening kepalanya yang mertua. Suami istri bagus, mertua bagus, anak pula bertingkat. Jadi masalah juga kan? Pening mikirkan anak. Suami bagus, istri bagus, mertua bagus, anak bagus, dapat pula tetangga yang usir. Masalah juga. Jadi beda-beda. Sekampung bagus, di tempat pekerjaan pula awak punya masalah. Jadi nggak ada habis. Selama kita masih hidup dan selama akal kita masih waras. Tapi kalau nggak mau punya masalah ya gila. Jadi kalau ada masalah kita, alhamdulillah, berarti aku masih sudah tenang. Ya, sampai pikir, ya. Karena ada orang gila yang nggak ada masalah. Kalau orang gila mau nggak pakai baju, mau dia telanjang, mau dia apa, nggak ada masalah. Ya, debt collector pun nggak berani dekat sama dia. Ya. Nah, ada utangnya di bank, orang bank pun nggak berani dekat sama dia. Ya, karena udah nggak ada masalah. Jadi jangan melawan Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun itu, berikanlah nasihat yang baik. Kita lihat sahabat kita berantem, kita harus berusaha gimana mereka damai. Ya, bertengkar misalkan gara-gara amal ibadah. Ya, satu misalkan berkunut, satu tak berkunut. Yang berkunut bilang satu, ya, tidak mengamalkan sunnah kunut. Yang tak berkunut bilang yang berkunut ini melakukan bid'ah, tak melakukan sunnah, berantem, maka harus kita damaikan. Oh, itu masalah khilafiyah. Nabi pernah berkunut dan Nabi juga pernah tidak berkunut. Mazhab Syafi'i berkunut, mazhab yang lain tidak berkunut. Dua-duanya dalilnya kuat. Ya silahkan, mari kita saling menghargai. Selesai. Ya. Jangan awak sampai nanti awak berada sama orang berkunut, awak ikut, betul itu, memang karena itu menyimpang itu orang itu. Nah, awak kesini, betul kata aku, memang karena itu. Ya. Akhirnya meninggal yang berkunut, yang tak berkunut nggak datang. Kenapa kok nggak datang? Dan lainnya. Ya. Meninggal yang tak berkunut, yang berkunut tak datang. Pemabuk meninggal, dua-dua datang. Jadi tukang mabuk meninggal, dua-dua datang jumpa orang tua. Orang mabuk meninggal datang bila dua-duanya kan. Nah, ini kan, ya.
harus kita sebagai seorang kaum muslimin apa namanya saling ya bagaimana agar saudara kita bisa memahaminya. Kemarin ada beberapa minggu yang lalu datang imam Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Syekh Abed, anak Syekh Uzaifi ya, saya tidak salah masih ada di. Jadi imam Masjid Istiqlal baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Madinah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya pelan. Dia nggak ngotot membawa pahamnya di Madinah tadi ke Indonesia. Kenapa? Karena dia paham Indonesia mazhab Syafi'i, dia sholat di masjidnya orang yang mayoritas mazhab Syafi'i. Dia mau melihat Allah Azza wa Jalla. Saya kadang kalau ngisi di masjid yang dia Muhammadiyah, ya, yang kadang nggak baca Bismillah, Bismillah pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat saya lihat ini masjidnya, ya masjid, ya Al-Wasliyah misalkan, atau Nahdlatul Ulama atau apa. Ini baca Bismillah. Kenapa? Karena dua-duanya ada dalil. Bahkan ada mazhab yang tidak pakai baca Bismillah. Mazhab Maliki. Ya, kalau di Maroko di mana itu nggak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selesai. Kenapa? Karena ad-dinun nasiha. Agama itu harus bisa membawa kebaikan. Jadi jangan sampai kita yang memahami agama, yang paham agama, malah kehadiran kita malah membuat ya permasalahan. Nah, itu salah. Ya. Nah, membuat permasalahan. Makanya ulama-ulama dalam masalah amalan-amalan dan lain sebagainya, mereka selalu menasihati apa? Al-khilafu syarrun. Berselisih itu buruk, bersatu itu adalah kebaikan. Ya, bersatu itu adalah kebaikan. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla, selama masih ada landasannya, maka kita harus memiliki sifat lapang dada. Tidak boleh meletakkan al-wala' wal bara' dalam masalah khilafiyah. Ya. Nah, tidak boleh meletakkan al-wala' wal bara' setia dan bermusuhan hanya dalam perkara khilafiyah. Jangan mulakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan sampai kita kaum muslimin sekarang sudah tahun 2024, orang yang sudah negara lain sudah sampai ke awal keluar angkasa, ya kan, sudah memikirkan cemana ya ke muka nih mobil bisa terbang, udah itu yang udah dikaji orang tuh. Awak jangan sampai masih mengkaji perkara-perkara yang itu sudah dibahas oleh ulama dulu, dan ulama dulu nggak ada masalah. Nah, tiga hari ini menjadi masalah. Kembali ke hadis tadi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya dengan adanya agama harus membawa kebaikan. Alhamdulillah di kampung kita hidup pengajian. Maka dengan hidupnya pengajian berarti hidupnya agama. Kenapa? Karena kita sering mendengar nasihat. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya nengok masjid malu, sekarang sudah asik ke masjid. Yang tadinya ibu nggak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab. Yang tadinya nggak peduli sama agama, sekarang sudah peduli sama agama. Sudah ikut infak, sudah ikut sedekah. Itu menunjukkan kehadiran agama itu membawa nasihat. Ya, membawa nasihat. Maka bisa dipastikan ketika di suatu tempat tidak ada nasihat, artinya tidak ada kajian, tidak ada tausiah, tidak ada ya yang menasihati masalah agama, maka kampung itu akan jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari ketenangan. Karena yang bisa membuat hati kita ini bahagia, ya adalah agama. Orang semakin dia paham agama, semakin muncul rasa takut di hati dia. Bayangkan kalau satu kampung itu paham agama, mungkin maaf, ya, andai ada sepeda motor kesumbat lagi kuncinya di situ nggak diambil lagi. Kenapa? Karena dia paham, aku ambil pun ini, oke lah dapat untung aku di dunia. Di akhirat akan ku cari uang itu.
ya, tempat dicurinya PCX orang, kan di akhirat itu dibayar juga, ya kan? Besok dicarinya pahala dia untuk uang yang diambilnya barangnya tadi, kalau ada pahala dia. Kalau nggak ada pahala dia, dosa uang yang tadi diberikan kepada dia, kan rugi itu, ya, rugi itu, ya. Makanya di masa Umar bin Khattab kalau saya tidak salah jadi hakim, nganggur, tak ada yang berkasus, 1-2 lah kasus, ya. Nah, 1-2 kan kasus, sampai ada yang pintu rumahnya itu terbuka, kan ada yang berani mah. Sampai kata Nabi, akan kalian jumpai orang yang berjalan dari Yaman, perempuan sampai ke Mekah nggak takut, sudah merasa aman. Kok bisa merasa aman? Kok bisa ada keamanan? Karena hidup agak hidup agak. Jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia seorang pedagang, dia paham agama, takut dia kurang-kurangi timbangan itu. Apalagi zaman sekarang, zaman kurang-kurangi timbangan. Kadang saya beli buah di tempat buah 1 kilo. Di rumah saya ada timbangan, saya timbang kurang 2 on, kurang 1 on, ya. Istri kadang beli beras di peti, ya, sekian kilo ditimbang di rumah kurang sekian, ngeri. Makanya ada ayat yang khusus mengingatkan orang yang mengurangi surah itu, al-mutaffifin wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menyeter-nyeter timbang. Ngeri kita. Jadi kalau orang yang memahami agama ini, maka akan muncul rasa takut. Ya, akan muncul rasa takut. Jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Enggak akan berani dia selingkuh karena dia tahu itu adalah perbuatan yang diharamkan. Apalagi dia tahu nanti dikubur, orang yang selingkuh akan dikumpulkan dengan wanita selingkuhannya, direbus dalam satu periuk telanjang bulan. Ya, jadi kalau bapak-bapak selingkuhannya ada 10, kumpul semuanya di situ. Ya, hidupkan periuk itu di bawahnya api. Ya, hidup api itu. Mereka mau keluar ditutup. Bayangkan itu. Jadi kalau ada di antara bapak masih mau selingkuh, ibu masih mau selingkuh, latihan memang beli periuk besar dulu, batas masuk ke dalam mulut panas-panas. Dia terlatih, ya kan? Kalau tahan itu api dunia ya, gimana lagi dia dan nggak tahan gitu. Makanya orang kalau dia paham nggak berani. Sekarang coba ngeri, satu kantor, ya, guru sama guru, pegawai sama pegawai, ngeri, ya. Pendapatan ini itu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini akibat apa? Jauh dari nasihat. Makanya betul kata para ulama, 3 hari saja kita nggak mendengarkan nasihat agama, mati hati kita. Ini disebutkan dalam kitab Tasawwur Minhajul Qasid, itu 3 hari. Ya, itu zaman dulu itu, zaman di masa agama itu masih itu terasa gersam. Ya, kalau di sini berapa hari? Nasihat agama? Seminggu sekali ya? Sebulan 2 kali? Sebulan 2 kali. Ya, kalau bisa ditambah lagi, cari ustaz yang lain. Ya, hidupkan tak bahas apa gitu. Ya, seminggu sekali. Ya, cari yang lain. Supaya pada masyarakat Allah Azza wa Jalla hidup agama. Saya tengok anak-anak berjilbab, aku sholat bang, senang saya. Ya, senang betul. Kenapa? Karena mereka lah besok generasi penerus kampung ini. Kalau awaknya duduk-duduk hari ini kan lewat semua nanti. Ada berapa bulan, setahun lagi sudah nggak nampak lagi ya. Nah, walaupun kita selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku. Kira-kira ibu mau seberapa panjang umurnya? Mau 100 tahun? Ada yang mau 100 tahun? Wah, sanggup gitu. Kalau kita panjangkan umurku, apa? Ada yang mau 100 tahun? Ya, tak cemana. Sedangkan sekarang aja pun cemana awak. Ya kan, duduk sedikit, tak kebas, sekarang pindah duduk sana, pindah kaki ke sana. Itu baru 50 tahun, belum 100
11 tahun, syukur-syukur tak uzur. Kalau sempat uzur, syukur-syukur punya anak yang soleh, penyabar. Kalau tak sabar dia, awak buang air besar di mana-mana, kencing di mana-mana, habis awak dipukulin. Banyak kejadian seperti itu. Ya, padahal dia nggak tahu waktu dia kecil entah kemana-mana kencing, sabar saja orang tuanya. Jadi jangan melakukan Allah azza wa jalla. Nah, kalau kita jauh dari nasihat agama, khawatir kita suul khotimah. Kenapa? Nggak ada rasa takut di hati. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihat. Agama itulah yang bisa memberikan nasihat. Ya, agama itulah yang bisa menjadi nasihat. Ya, jadi yang pertama, tulus untuk semua kaum muslimin. Ya, tidak pandang bulu, jangan karena dia saudara awak nasihatnya tulus. Karena dia bukan saudara awak, bukan. Ya, ketika kita menyampaikan nasihat, kita ingat hadis ini. Aku harus buat saudaraku ini bahagia. Aku harus buat hati saudaraku ini senang. Aku harus buat ya saudaraku ini berdamai. Ya, berdamai dengan orang lain. Ya, jangan melakukan Allah azza wa jalla. Yang kedua, tulus bagi para pemimpin dan juga sebaliknya ketulusan mereka untuk rakyat mereka. Jadi sebagai rakyat tulus menasihati pemimpinnya, pemimpin juga tulus menasihati rakyat. Artinya sebagai rakyat kita ingin agar pemimpin-pemimpin kita itu bisa menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang bisa menjadi teladan. Kenapa? Karena kalau pemimpin kita orang soleh, punya teladan, bisa dijadikan panutan, yang beruntung sahabat rakyat, orang banyak, bukan kita saja, semua akan beruntung. Ya, kita lihat di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu sosok pemimpin yang luar biasa, ya, yang dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan rakyatnya, dia mementingkan rakyat itu. Sampai di bawah kepemimpinannya nggak didapati ada lagi yang susah. Ya, itu kan ada baitul mal. Baitul mal itu kan harta zakat, kumpul harta kaum muslimin. Ya, itu harta negara tadi dibagi-bagikan ke rakyat. Ya, semua sudah terpenuhi sampai rakyat nolak banyak hal ini. Ya, sampai bersisa lagi. Masih ada sisanya, bingung mau kemana disalurkan lagi. Saking kan berlimpah. Akhirnya melaporlah kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Khalifah, di mana ini? Ya, apakah sudah semua dibagi? Kata Khalifah, sudah. Bahkan masih lebih lagi. Ya. Kalau begitu, apakah masih ada yang belum dapat? Ada satu orang yang belum dapat. Siapa itu? Anda, wahai Khalifah. Ternyata Khalifahnya miskin. Ya. Padahal sebelum jadi khalifah kaya, waktu jadi gubernur kaya, tapi ketika jadi khalifah dia harus membuat rakyatnya yang jadi kaya. Mendengar itu, alhamdulillah ya Allah, semoga ringanlah besok hisabku di akhirat. Ya. Sampai dia meninggal dunia masih meninggalkan rumah. Saking kan miskin. Ya. Jangan melakukan Allah azza wa jalla. Dan banyak kisah-kisah yang lain di masa Umar bin Abdul Aziz. Saking kan makmurnya, ya, zaman dulu kan nggak ada TV, ya, nggak ada TV, nggak ada HP, jadi nggak tahu, ya. Jadi masyarakat di kampung itu, ya, melihat ada seorang petani pergi ke ladangnya, dia lihat kambing sama harimau makan bareng. Jadi ada makanan bagi-bagi makan sama-sama orang. Saking kan mereka nggak terpenuhi ke makanannya, jadi berpengaruh kepada hewan. Apa kata petani tadi? Alhamdulillah, berarti kami sedang dipimpin oleh pemimpin yang adil. Kami sedang dipimpin pemimpin yang adil. Sampai harimau makan bareng sama kambing. Ya. Saking kan harimau dulu nggak perlu makan kambing karena itu kebutuhan dia sudah terpenuhi. Ada dia memimpin, kalau saya tidak salah cuma 2 tahun saja. 2 tahun berikutnya petani tadi ke ladang lagi, nampak harimau sama kambing kejar-kejaran. Berarti pemimpin yang adil itu sudah meninggal. Sampai menyimpulkan
keadilan dari pemimpin. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita ya, setiap doa kita sisipkan, ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, yang takut kepadamu ya Allah, ya, yang takut kepadamu, ya, yang peduli kepada rakyat. Ya. Jadi fadlullah azza wa wa iyyakum, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan wa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasiru man wallahu Allahu amrahu." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ridho kepada kalian dalam 3 hal. Pertama, ridho kepada kalian bahwa kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah tidak syirik, Allah ridho sama kita. Allah ridho sama kita. Jadi jangan sampai kita yang sudah mendengarkan nasihat agama masih lagi percaya dengan kesyirikan. Walaupun itu mungkin mengatasnamakan tradisi, tapi selama tradisi tadi mengandung keyakinan yang kalau itu tidak dilakukan, ya bisa menimbulkan malapetaka, ya bisa mendatangkan rezeki, ya maka ini adalah salah satu bentuk daripada kesyirikan. Ya, ada di daerah mana itu? Ya, Kiai Slamet. Saya pikir Kiai Slamet ini orang, rupanya kerbau. Mungkin di Google bisa dilihat kerbau bule. Biasanya kerbau itu kan hitam ya. Ini kerbaunya putih, bule. Itu dikeramatkan. Ya, nggak boleh dimakan, nggak boleh disembelih. Itu kalau malam-malam tertentu, saya lupa malam apa itu dibawa keluar itu di Arab, ke pasar-pasar, ya pakai apalah. Dia bentuk-bentuk ritual-ritual yang baik. Ya. Kalau dia buang air, beraknya ya dinyalakan beruduk. Kenapa? Berkah. Beraknya mengandung berkah. Keyakinan. Jadi tak mana tahu ini mau glowing, ya juga toleran. Besok bersihin kilat itu ada. Kenapa sakit gigi nggak sembuh-sembuh, kan? Ya. Sampai seperti itu. Ya, atas nama tradisi. Banyak yang ulama yang sudah mengingatkan. Tapi itu boleh buat. Ya, seperti itu. Jadi yang memuliakan Allah. Dulu di tempat kami dulu kalau laut sunyi itu biasa itu potong kerbau. Apalah yang potong itu. Saya kecil dulu saya lihat itu. Bawa nih kapalnya itu dia sia-sia itu bawa kepalanya dipotong ke laut. Ya, akhirnya ada ustaz yang ingatkan, di mana-mana ulama-ulama di sana ingatkan, hilangkan. Ya, nah, dulu istilahnya itu kalau saya tidak salah jamu laut. Ya, kalau jamu lautnya kan masih sedikit agak-agak ada nuansa syirik. Ya. Akhirnya dibuka jadi sedekah laut. Padahal itu juga itu namanya saja yang berubah. Ya kan, kalau sedekah kan agak Islami sedikit ya kan, sedekah laut. Padahal kerjanya itu juga, ya, nah itu sudah mulai nggak ada lah. Hampir sekarang orang nggak gitu lagi, ya. Jadi memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu biasa juga di tempat saya itu kalau anaknya si nangis, ya, rewel dan lain sebagainya, itu kalau bahasa kami itu apa ya? Kalau di kampung kami, kuako tak bobolo. Waktu tak bobolo, jadi harus pelihara yang merah. Ya, yang merah itu dipelihara supaya anak tadi tidak bandel. Hanya kan keyakinan seperti ini bisa merusak akidah. Ya, tapi kalau bagi seorang muslimin dia meyakini bahwa takdir, rezeki, pertemuan, maut, ya, senang, bahagia itu semuanya adalah suratan takdir, ya, sudah tertulis di telapak tangan kita ini suratan takdir kita. Kalau sesuatu yang belum ditakdirkan kepada kita, sekuat apapun kita berusaha mendapatkan, yang akan dapat itu.
ya kita akan dapat. Ya, sesuatu yang tidak kita kejar tetapi sudah ditakdirkan sama kita, pasti kita dapat. Ya, pasti kita dapat. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla, ya. Ini harus kita pahami. Oleh sebab itu Allah ridho sama kita kalau kita menyembahnya dan tidak syirik. Jadi jangan sampai kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, nanti kita baca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Rupanya di pinggangnya ada sabuk, ya, sabuk merah, ada ikat ini, ikat itu, ya. Apa itu Pak? Ini kalau tak pakai ini mak kalau dibaca udah bola muka badannya kan. Kalau pakai ini kemana-mana tuh segala orang diapain orang. Berarti tidak ada minta tolong kepada selain Allah. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Allah ridho apabila kalian bersatu dan berpegang teguh pada agama Allah dan tidak berpecah belah. Jadi sifat orang mukmin itu suka bersatu. Sifat orang jahiliyah itu suka berpecah. Ya, suka berpecah. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Munculkan di hati kita senang bersatu. Ya, siapapun dia, walaupun mungkin dia tidak satu organisasi, ya, tidak satu suku sama kita, tidak satu ya keluarga sama kita, selama dia masih sholatnya kiblatnya sama dengan kiblat kita, ya, sembelihannya masih sama dengan sembelihan kita, ya, apalagi sholatnya masih sama dengan sholat kita 5 waktu, maka dia adalah saudara kita sesama muslim. Ya, kata Nabi, "Man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana." Siapa yang sholatnya masih seperti sholat kita, subuhnya masih 2 rakaat, zuhurnya masih 4, sama macam kita. Ya, wastaqbala qiblatana, kiblatnya pun masih ke Ka'bah. Wa akala dhabihatana, makanan sembelihannya pun masih macam kita, masih makan ayam, makan daging yang halal, yang haram dia enggak suka. Bahwa muslim, maka dia adalah muslim, ya, haram darahnya, haram hartanya diambil, haram kehormatannya dijatuh. Ya. Nah, jadi jangan melakukan Allah sampai Nabi mengatakan apa? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau setahun, kakotli, kasab kidami, kata Nabi, seperti dia membunuh saudara. Jadi kalau setahun didiamkannya, itu seperti dia membunuh saudara. Jadi batasnya 3 hari. Gak boleh kita ya saling diam-diaman hanya perkara sepele. Anak awak berantem sama anak dia, anak kecil berantem, mamanya pun ikut berantem. Habis itu gak cakapan. Anak berantem 5 menit kemudian sudah berkawan orang. Ya, mama tadi ikut bela anak bertahun-tahun tak cakap, ya kan? Nah, dia cuma melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi batasnya cuma 3 hari. Besok jumpa di PD baru 1 hari, masih ada 2 hari. Nah, ya kan? Besok masih 2 hari, masih ada 1 hari. Nah, 3 hari, besok yang sudah selesai 3 hari, jumpa di jalan. Assalamualaikum Bu. Kalau dia tidak jawab, dosa di dia, kata Nabi, pahala di dia. Dia yang penting kita sudah menunjukkan bahwasanya kita mau berdamai. Begitulah pentingnya menjaga kaum muslimin. Makanya kata Nabi, terbunuhnya seorang muslim, ya, hancurnya dunia ini itu lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim yang dibunuh tanpa hak. Jadi mahal darah kaum muslim itu. Jadi hilang dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa kaum muslimin tanpa hak. Apa maksud tanpa hak itu? Kalau dia berzina, yang sudah berumah tangga kan hukumannya dibunuh
ya, dirajam sampai mati, berarti itu hak, ya, boleh. Orang yang membunuh dalam Islam hukumannya apa? Dibunuh, berarti itu hak, ya. Tapi kalau tiba-tiba tersinggung sikit di jalan, tersinggung berantem, awak bunuh, itu dosanya besar sekali. Maka hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Bayangkan kalau kita paham ini, apa nggak ngeri ya? Ya, sekarang tersinggung sikit bunuh, begal bunuh, ya, ambil harta bunuh, nggak ditengoknya yang mau muslim mau apa bunuh. Nauzubillah min dzalik. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla, ya, ini mengerikan sekali. Ya, jadi oleh sebab itu hendaklah engkau memiliki jiwa bersatu dan jangan berpecah belah. Kalau ada di jiwa kita seperti itu, maka Allah akan ridho sama kita. Ya, ridho sama kita. Ya, yang ketiga, wa antum nasihu, hendaklah kalian bersikap tulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang Allah serahkan untuk memimpin urusan kalian. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi siapapun pemimpin kita, ya, selama dia masih kaum muslimin, walaupun pemimpin terkecil, apa, kepling misalnya, ya, kepling. Kalau di kami, ya, kepling, ya, ada yang kepala desa segala macam, itu pemimpin yang terkecil, ya. Maka kita ingin memberikan nasihat yang tulus kepada dia, ya. Pak, tolong Pak, begini, ya. Ketika Pak kita dia melenceng, kita ingatkan, ya, kita nasihati, ya, agar dia bersikap adil dengan masyarakatnya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba yang telah Allah amanahkan jabatan kepadanya untuk memimpin kaumnya, masyarakatnya, kemudian dia tidak berusaha bersikap tulus, artinya dia tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka, melainkan Allah tidak akan illa lam yadkhulil jannah, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini beratnya jadi pemimpin, berat jadi pemimpin, ya. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Nah, jabatan itu adalah penyesalan, ya. Jabatan itu adalah an-nadamah, merupakan penyesalan pada hari kiamat. Ada salah seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah kalau saya tidak salah, ketika sakratul maut di akhir hayatnya sakit, dia mendengar pembantu sedang nyuci, pembantunya sedang nyapu. Apa yang terbesit di hati dia? Andailah aku dulu sebagai seorang pembantu. Ya. Kenapa? Karena membayangkan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para ulama dulu, takut sekali mereka diamanahkan jabatan sampai dikejar-kejar, ya. Imam Hanafi mau disuruh jadi hakim agung, nggak mau, ya. Imam Hamlai mau diangkat jadi pemimpin, nggak, jadi hakim nggak. Kenapa? Membayangkan besarnya tanggung jawab. Nah, sekarang ya orang berebut jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin, ya. Tapi kan jadi yang penting kita doakan, ya, agar mereka termasuk pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, karena keadilan mereka akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa agama ini adalah nasihat, sikap yang tulus. Maka ini menunjukkan bahwasanya nasihat itu mencakup ajaran-ajaran Islam, baik perkara iman, ihsan,
Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang pertama sekali kita jelaskan. Nasihat bagi Allah menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepadanya dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi ketika Nabi mengatakan, sahabat bertanya, ya Rasul, untuk siapa nasihat tadi? Yang pertama untuk Allah. Apa maksudnya untuk Allah? Hendaklah kita tulus menyembah Allah. Jadi nasihat itu ketulusan. Tulus kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar kita ini adalah hamba. Kita butuh Allah. Allah tak butuh sama kita. Kita beribadah untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaklah kita tulus di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu pasti ada resikonya. Pasti ada konsekuensinya. Jangan menekan Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu derajat ihsan, maka sikap tulus kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kata Syekh, bentuk tulus kepada Allah hendaklah kita memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Ketika kita menyembah Allah seolah-olah kita yakin, ya, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak melihat Allah, ya, maka kita yakin Allah melihat kita. Maknanya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di hutan, ya, di hutan kita tengok ada ladang orang, ya, ada buah apa ya? Buah mangganya, yang mangga itu kita tahu pemiliknya. Andai kita ambil, yang punya nggak tahu. Tapi kita sadar Allah tahu. Ya, itulah ihsan. Jadi dimanapun dia berada, dia merasa diawasi. Ya. Ibu-ibu misalkan, ini ada cerita ini, Ini cukup ibu aja yang tahu, ya, jangan tahu yang lainnya. Enggak, stop. Kenapa Bu? Ada yang tahu lagi selain kita. Siapa itu? Allah. Berarti ibu itu sudah sampai ihsan. Ya, karena dia selalu dirinya merasa diawasi oleh Allah. Ya, suami pulang kerja nampak pula duit merah terjulur dari kantong suami kan, di dalam kuambil ini tak tahu ini apa duit dia, ya kan? Pas mau diambil, teringat dia, Allah pasti tak jadi diambil. Allah maaf. Mungkin maaf dia bekerja di rumah orang sambil nyuci, kan kadang mau keselip itu uang di kantong celana majikan gitu. Iya kan, kadang ribuan, kadang 10.000. Andai pun dia ambil, nggak tahu majikannya. Tapi ketika dia nyuci dia sadar, Allah maaf tahu. Allah maaf tahu. Nah ini berarti dia sudah sampai pada derajat ihsan. Jangan menekan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang harus kita pahami makna daripada nasihat untuk Allah. Artinya hendaklah kita beribadah secara tulus kepada Allah sampai kita berhasil mencapai derajat ihsan. Kemudian, ya, dan itu juga tidak akan terwujud apabila tidak ada kesempurnaan cinta yang wajib dan yang sunnah. Dan semua itu mengharuskan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal perbuatan, ketaatan, sunnah di atas dasar ini, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan juga atas dasar ini. Jadi bukan hanya yang wajib kita kerjakan, kita juga berusaha dengan tulus mengamalkan amalan yang sunnah, ya, setulus mungkin. Supaya apa? Supaya makin dekat derajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Inilah makna daripada, ya, nasihat kepada Allah, nasihat untuk Rasulullah dengan tulus kita mencintai Rasul, mengamalkan sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, mendoakannya dengan sholawat, ya. Karena setiap sholawat yang kita baca itu akan sampai kepada Rasul, ya. Kemudian tulus mengamalkan sunnah, bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasul,
Ya, Rasul makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Rasul minum tangan kanan, kita minum tangan kanan. Ya, ketika kita mau minum tangan kiri, kita pindahkan tangan kita karena kita teringat sunnah Rasul. Ya, tatkala makan baca bismillah, kalau minum jangan bersisa karena mubazir. Ya, kita tahu mubazir itu bukan saudaranya Nabi, tapi saudaranya setan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu dia harus hadir dalam hati kita sebagai bentuk ketulusan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, perhatian salafus saleh terhadap masalah nasihat. Sahabat itu salafus saleh, 3 generasi terbaik. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu setiap orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi dan matinya dalam keadaan muslim. Ya. Jadi andai dia hidup di masa Nabi tapi gak pernah jumpa sama Nabi, dia belum dikatakan sahabat. Ya. Jadi sahabat itu orang yang manirtaqo, siapa yang bertemu dengan Rasul, ya, dalam keadaan beriman kepada Rasul dan matinya dalam keadaan muslim, matinya dalam keadaan beriman. Ya, nah, makanya ada sahabat Nabi namanya Rajal bin Unfuwah. Ya, hidupnya muslim, mukmin, beriman kepada Rasul, bahkan jadi hafiz Quran, ulamanya pada saat itu, tapi meninggalnya murtad karena dia membela Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka orang seperti ini tidak masuk kategori sahabat. Ya, nah, tidak masuk kategori sahabat. Apalagi kalau jumpa sama Nabi dalam keadaan kafir, matinya pun dalam keadaan kafir, Abu Jahal, ya, dan lain-lainnya. Mereka jumpa sama Nabi tapi tidak dikatakan sahabat. Kemudian tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu orang yang jumpa sama sahabat. Jumpa sama sahabat, ngajinya sama sahabat. Siapapun sahabat Nabi, ya, belajar sama sahabat Nabi atau mungkin dapat satu hadis dari sahabat Nabi atau jumpa dengan sahabat Nabi dalam keadaan muslim, matinya pun dalam keadaan muslim. Itu tabi'in. Jadi nggak sempat jumpa sama Rasul, tapi jumpa sama sahabat. Ya. Kemudian tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Orang yang mengikuti tabi'in. Jumpa sama tabi'in, tidak sempat jumpa sama sahabat, dalam keadaan beriman, muslim, matinya pun dalam keadaan muslim, maka disebut dengan tabi'ut tabi'in. Makanya sering kita mendengar selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kan kadang mau kebalik-balik, kletok-kletok lidah nyebutkan itu. Tabi'in, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, apa itu kan? Jadi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut, ya. Tabi'ayat ba'd. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang terbaik, ya, 3 generasi yang terbaik dalam masalah agama, pahamnya dan lain sebagainya. Walaupun tidak dipungkiri di masa 3 generasi ini pun masih banyak penyimpangan, tapi tidak separah di masa-masa di kita, ya. Maka perhatian salafus saleh maksudnya 3 yang tadi, ya, orang-orang yang soleh-soleh tadi terhadap masalah nasihat bagi kaum muslimin. Pertama, perkataan Abu Bakar Al-Muzanni rahimahullah. Abu Bakar, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengungguli para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa maupun salat, tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hati beliau. Ya, sesuatu yang ada dalam hati beliau. Jadi sahabat Abu Bakar itu salat, sahabat lain pun salat, puasa, sahabat lain pun puasa. Tapi kalau dalam urusan hati, keyakinan, ya, sahabat Abu Bakar itu tidak pernah meragukan Rasulullah SAW. Sampai di saat Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj yang dulu belum ada pesawat, roket, jet dan lain sebagainya,
orang tidak ada yang percaya, tapi sahabat Abu Bakar percaya. Aku percaya. Bahkan kalau lebih parah pun kisahnya tetap aku percaya. Makanya disebut gelar apa? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur, tulus. Ya, di dalam masalah hati, keyakinan, pembelaan sahabat Abu Bakar itu luar biasa. Ya, ini kata Abu Bakar Al-Muzani, walaupun secara amalan Abu Bakar pun lebih unggul ya dari segi amalan. Ya, tapi hati beliau itu luar biasa. Ibnu Ulayyah rahimahullah berkata, yang ada di dalam hati Abu Bakar adalah kecintaan kepada Allah yang tulus, ya, dan juga ketulusan kepada hamba-hambanya. Sampai pernah Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berinfak. Ayo berinfak. Maka saat itu Umar bin Khattab mengatakan, aku akan kalahkan Abu Bakar kali ini. Ya, jadi boleh berlomba-lomba bersaing dalam urusan ibadah. Bapak tuduhannya 2 rakaat, aku harus 4. Nah, boleh tak masalah. Ya, mau hidup tuh ya. Baru sekali ngaji udah tutup aurat. Aku udah 3 kali, 4 kali belum lagi tutup aurat. Besok suruh lagi itu boleh jilbab. Nah, ini boleh bersaing ya dalam urusan amal ibadah, boleh. Ya. Nah, maka apa kata Umar bin Khattab? Akan kukalahkan infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Nabi mengatakan, wahai Umar, dari ini berapa? Separuh hartaku ya Rasul. Kali ini kalahnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ditanya, engkau berapa wahai Abu Bakar? Seluruh hartaku ya Rasulullah. Ya, aku kata Umar, kalah lagi Abu Bakar. Ya kan? Seluruh hartaku ya Rasul. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Gak mungkin Allah menelantarkan keluarga. Sampai begini keimanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kata ulama, infaknya Abu Bakar Umar itu lebih banyak daripada Abu Bakar. Jadi setengahnya infak Abu Umar itu ya kalah dengan seluruh hartanya Abu Bakar. Tapi yang dinilai Allah apa? Seluruhnya tadi itu ya itu kan sudah tidak ada lagi sisa. Kalau ini kan setengah masih ada sisa. Ya. Walaupun nilainya lebih kecil tapi seluruh ya harta. Jadi jangan melihat Allah atau apa kalah kalian. Ya. Nah, ini ya. Kemudian Fudail bin Iyad, ulama tabi'in berkata, di tengah kami tidak ada orang yang mencapai derajat tinggi hingga mendapatkan apa yang dia capai disebabkan banyaknya sholat dan puasa, tetapi dia meraihnya dengan kemurahan hati, selamatnya dada dari iri dan dengki kepada kaum muslimin, dan nasihat tulus kepada umat ini. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, tulus kepada Allah, nasihat tulus kepada Allah. Maksudnya ketulusan ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ibadahnya ya, jadilah ibadah tidak ya. Jadi yang betul-betul dia berusaha ya, semampu dia untuk menunjukkan pengorbanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Adab terakhir, adab-adab salafus saleh dalam nasihat. As-salafus saleh apabila ingin memberikan nasihat kepada seseorang, mereka biasanya akan memberinya wejangan secara sembunyi. Hingga salah seorang di antara mereka berkata, siapa yang memberikan wejangan kepada saudaranya hanya antara dirinya dengannya, maka itulah nasihat. Dan siapa yang memberikan wejangan kepadanya di hadapan banyak orang, maka itu sama saja dia telah mencelanya. Ya, jadi sampingkan tulusnya agar saudaranya berubah, dia langsung jumpai secara 4 mata dengan saudara. Dia nasihati, wahai saudaraku begini, dia nasihat. Ya, tidak apa di medsos ya. Pulang aku nasihati kau ya. Tapi dibaca semua orang. Aku nasihati kau ya. Ini sama dengan mencela. Sampai begitulah prinsip para ulama terdahulu ketika ingin menasihati
saudaranya ketika ada kekeliruan yang dilakukan. Ya, jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Al-Fudail rahimahullah taala berkata, orang mukmin akan menutupi ya kesilapan saudaranya dan akan memberinya nasihat. Sedangkan orang yang durjana tatkala melihat saudaranya melakukan kesilapan, dia akan menghina dan merendahkannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita dapatkan saudara kita ada kekeliruan, ya, maka hendaklah kita nasihati, ya, nasihati. Kecuali dia memang terang-terangan menunjukkan kemaksiatan, terang-terangan dia tujuan kemaksiatan. Ya, ini baru kita beda lagi nanti cara menasihatinya, ya, beda lagi cara menasihati. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang menyuruh seorang penguasa untuk berbuat yang ma'ruf, mencegahnya dari perbuatan munkar. Maka beliau berkata, jika engkau ingin melakukannya dan memang harus melakukannya, hendaklah antara engkau dengan dirinya saja dan tidak di depan orang banyak. Ketika ingin berikan masukan, nasihat, ya, ingin mengingatkan kekeliruan, ya, hendaklah kita nasihati, ya, dengan tidak menjatuhkannya dan mencelanya, ya, mencelanya. Kecuali lagi-lagi, ya, jika dalam kondisi yang memang menuntut di hadapan banyak orang, ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala terhadap penguasa Al-Hajjaj, yang mana Al-Hajjaj ini zolimnya luar biasa, membunuh banyak orang, sahabat-sahabat banyak dibunuhnya, ya, termasuk Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama soleh, malah dibunuhnya, dipenggalnya, ya, tanpa ada sebab salah. Ya, akhirnya dia langsung berhadapan di hadapan banyak orang, dia doakan, ya, agar Allah membinasakan Hajjaj tadi. 3 hari kemudian dia mati dalam keadaan mengenaskan, ya, mengerikan. Apa katanya? Ini karena doanya Hasan Al-Basri, ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Baik, ya, saya rasa demikian kesimpulan dari kajian kita. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, jangan jauh-jauh dari agama. Jangan jauh-jauh dari agama. Tidak ada tempat pelarian untuk suatu kebaikan melainkan agama. Tempat pelarian yang terbaik. Ya. Nah, jadi jangan pernah mengharapkan kebahagiaan. Aku ingin mencari kebahagiaan, tapi dengan cara melanggar aturan agama, nggak akan bahagia. Malah celaka. Ada orang yang mau bahagia dengan narkoba, akhirnya celaka. Ada orang yang mau cari bahagia dengan korupsi, akhirnya celaka. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, enggak diukur, ya, tapi diukur sejauh mana dia peduli terhadap agamanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Walladzi anzala as-sakinah, karena Allah lah yang akan menurunkan kebahagiaan, ketenangan di hati orang-orang beriman. Gimana caranya? Dekati agama, tulus kepada agama, jadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat kita, ya, tulus di dalam melakukan ketaatan, dan begitu juga kepada kaum muslimin. Hendaklah kita juga memberikan nasihat dengan tulus, supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, tidak rusak hati kita. Jadi jangan sebabkan akhlak buruk orang, akhirnya akhlak baik menjadi buruk, ya. Nah, ini tidak baik. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon yang kirim maafkan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan mahalnya kehormatan seorang muslim di pertemuan yang akan datang beberapa minggu yang lagi kemudian, ya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.